Permohonan keadilan restoratif atau restoratif justice untuk Rismon Sianipar terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya telah masuk tahap finalisasi. Kan ada 4 pelapor. Rismon mengajukan permohonan restoratif justice setelah mengakui ada kekeliruan dalam temuan penelitiannya. Ia menjelaskan adanya pembaruan hasil penelitian independen terkait digital image processing yang menjadi dasar perubahan kesimpulan dari pernyataan sebelumnya tentang ijazah Jokowi. Pihak pelapor menyambut baik itikat tersebut hingga kedua belah pihak sepakat menandatangani dokumen perdamaian pada Rabu 1 April 2026 di Polda Metro Jaya. Iya, tadi kan ada 4 pelapor. Jadi selain Pak Jokowi ada 3, yaitu Bang Andi Kurniawan, Bang Lecumanan dan Bang Maret Swekan. Jadi keempat pihak tersebut telah setuju untuk proses dilanjutkannya proses RJ untuk SP3 ya kan. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan dan itu akan saya berikan langsung mungkin ke Pak Jokowi kalau mau menerima kami di Solo maupun kepada pihak-pihak lain yang ingin kenapa sih Rismon berubah. Jadi memang alasannya memang pondasinya matematika. Ini kan semua selalu saya katakan bahwa digital image processing ini pondasinya adalah matematika tingkat lanjut, matematika kompleks. Jadi pihak-pihak yang nggak mengerti tersebut silahkan aja bernarasi, tetapi tanggung jawab saya adalah memenuhi tanggung jawab saya untuk menuliskan ulang apa sih yang salah dengan apa yang saya tulis sebelumnya di buku JWP terkait dengan resolusi, variabel geometri maupun. Keinformasi lainnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan vonis bebas Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang sebelumnya dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Amsal sempat dituntut 2 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Karo. Ini ada air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, tak kuasa menahan haru usai divonis bebas oleh majelis hakim. Dalam putusan yang dibacakan, Amsal dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim juga meminta hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat martabatnya sebagai seorang videografer. Menurut Amsal, putusan majelis hakim ini merupakan kemenangan bagi pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan di momen ini saya mau nyatakan tidak akan ada lagi Amsal lainnya dikriminalisasi dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Karo telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan sejak tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai ada kekeliruan mendasar dalam penggunaan pasal dalam kasus yang menjerat videografer Amsal Sitepu. Menurut Mahfud, perkara yang semestinya masuk ranah perdata justru ditarik menjadi kasus pidana korupsi. Ya, kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak mengikuti kasus itu sejak awal, sehingga jawabnya gelagapan gitu. Itu sesuatu yang gimana ya, kasus yang sebenarnya dimulai dari perdata. Perdata harus ini ya. Iya, tidak ada penipuan. Kok tiba-tiba menjadi korupsi dan pasal yang digunakan juga salah.
Iya kan? Dikenakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Satu, itu tidak ada melawan hukumnya. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah pejabat publik yang punya kewenangan untuk melaksanakan tugas publik. Dan si Tepu ini siapa? Bukan pejabat publik kok jadi tersangka gitu loh. Dalam kasus korupsi. Itu ceroboh semua, mulai dari intelijennya, kemudian direktur tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya. Ini ceroboh betul. Kasih intelnya segala macam. Iya, ada yang bilang begini, katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di kejaksaan itu ada anggarannya, setiap kabupaten, kota itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi. Demi untuk pemberantasan korupsi seperti diarahkan oleh Presiden. Informasi selanjutnya, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI mulai memberlakukan efisiensi sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia yang berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan pantauan iNews di Kompleks Parlemen pada Rabu sore, lampu-lampu di koridor gedung sudah mulai dipadamkan. Pemadaman lampu juga terjadi di area ruang rapat yang tidak memiliki kegiatan. Tak hanya lampu, eskalator dan lift di setiap gedung yang sudah tak memiliki kegiatan juga ikut dimatikan. Meskipun demikian, masih ada lampu dinyalakan seperti di musola, toilet, ATM, hingga media center. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyampaikan pihaknya telah membahas berbagai aspek penghematan sejak pekan lalu. Ya, di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel, pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026. Diskusi kecil biasa masalah. Terkait hal itu, Menkeu RI Purbaya Yudisadewa memproyeksi adanya pembengkakan anggaran subsidi energi antara 90 hingga 100 triliun rupiah. Purbaya pun menegaskan bahwa angka tersebut murni tambahan untuk pos subsidi di luar anggaran kompensasi yang memiliki hitungan terpisah. Setiap $1 per barel naik itu. Yang tadi Bung Pak di bawah 100 itu berapa Pak? 50 sampai 90 Pak? Apa 90 Pak? Apa 100? 90 sampai 100. Oh, oke. Pastinya itu subsidi dan kompensasi atau kompensasi aja Pak? Itu subsidi, kompensasi lain-lain kan hitungannya. Jadi nanti deh itu angka detailnya saya nggak tahu, saya lupa. Pemirsa, kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu petang. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Reni Arumsari, pamit, terima kasih, dan sampai jumpa. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto-Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kronologisnya, jadi pas keretanya lagi jalan itu karena posisinya lengkung, jadi ya
tiba-tiba ada longsoran, ya kita nggak bisa ngindarin mas. Kita sebisa mungkin ngindarin, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kita nggak bisa terelakkan, ya kita menabrak. Saat ini rangkaian kereta masih tertahan karena petugas masih membersihkan material tanah longsor yang menutupi rel kereta api. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.